Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvia Julianti dari kelas 11 MIPA 5 ingin menceritakan tentang tokoh Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Dia. Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Dia adalah seorang wartawan Asia Raya yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Rumah Laksamana Tadasimaida. Orang pada umumnya kurang mengetahui sosok BM Dia secara lengkap dan bagaimana peranannya di sekitar peristiwa proklamasi. Hal ini disebabkan karena informasi mengenai BM Dia kurang disampaikan secara lengkap. BM Dia memiliki peranan penting dalam peristiwa proklamasi, yaitu menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga berita tersebut dapat tersebar di sekitar wilayah Jakarta. Peranannya juga berpengaruh karena masyarakat di wilayah Jakarta dapat mengetahui berita mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Hatta memerintahkan kepada BM Dia dan wartawan yang hadir untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai perintah Muhammad Hatta, BM Dia bersama para wartawan yang hadir di Rumah Laksamana Tadasimaida bergegas melaksanakan tugas sebagai wartawan untuk menyebarkan berita proklamasi. BM Dia langsung menuju percetakan milik LI Sasmita di Pecenongan dan mencetak berita sekitar 1.000 lembar. Beliau menyebarkan berita tersebut menggunakan pick-up DeSoto bersama supir yang bernama Bos ke wilayah Jakarta. Berita tersebut mulai disebarkan sekitar pukul 6. BM Dia merupakan seorang wartawan Asia Raya yang menyaksikan perumusan teks proklamasi secara langsung. Selain itu, merangkap bekerja di Radio Hosok Kyoku sebagai penyiar siaran berbahasa Inggris. Lulusan dari Kesatrian Institute atau sekarang Sekolah Kesatrian di Bandung dengan jurusan jurnalistik. Beliau banyak belajar mengenai bidang kewartawanan di sekolah tersebut. Setelah lulus dan Kesatria Institute, kemudian menjadi redaktur di harian Sinar Daily yang berada di Medan. Lahir di Kutaraja Aceh pada tanggal 17 April 1917. Dari pasangan Muhammadiyah dan Siti Saidah, nama awal dari BM Dia, yaitu Burhanuddin, tetapi beliau menambahkan nama ayahnya. Beliau seorang yatim piatu. Ayahnya meninggal saat beliau berusia 9 hari, dan ibunya meninggal saat beliau berusia 9 tahun. Usia 17 tahun, Burhanuddin Muhammadiyah pindah ke Jakarta dan meneruskan sekolah di Kesatrian Institut Bandung milik Douwes Dekker. Kemudian kembali lagi ke Medan. Karir BM Dia dalam dunia jurnalistik terbilang bagus karena beliau menekuni profesinya. Setelah lulus sekolah, menjabat menjadi redaktur di harian Sinar Daily Medan. 1,5 tahun di Medan, kemudian kembali ke Jakarta menjadi pegawai di harian SinPO, juga berprofesi sebagai penerjemah dan pembantu kantor penerangan Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Tahun 1942 menjadi penyiar bahasa Inggris di Radio Nippon Hosok Kyoku. Karena kecakapannya sangat terbentuk surat kabar Asia Raya yang diprakarsai oleh Jepang. BM Dia menjadi pemimpin redaktur luar negeri pada tahun 1945. Berprofesi menjadi wartawan di bawah kendali pemerintah Jepang tidak membuat rasa nasionalismenya pudar. Melalui harian Asia Raya, BM Dia mengajak rekan-rekan kerjanya menulis berita berupa ajakan kepada para pemuda khususnya di Jakarta untuk berkumpul menuju perubahan bagi Indonesia. Beliau dipilih sebagai pemimpin gerakan revolusioner Pemuda Indonesia, yaitu Pemuda Angkatan Baru tahun 1945. Angkatan Baru ini adalah gerakan para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Pers pada saat itu memang di bawah kendali pemerintahan Jepang. Hal tersebut tidak menjadi sebuah kendala, tetapi merupakan sebuah peluang yang sangat lebar. Berprofesi sebagai wartawan dan menjadi redaktur luar negeri di Harian Asia Raya dapat menuangkan pemikiran-pemikiran revolusioner kemudian menyebarkannya ke masyarakat luas. Media pers justru digunakan sebagai jalan untuk mempersatukan para pemuda dan masyarakat sehingga terbentuk gerakan Angkatan Baru tahun 1945. Gerakan Angkatan Baru tahun 1945 semakin sering melakukan pertemuan, tetapi istimewanya pertemuan tersebut tidak tertutup. Aksi para pemuda ini membuat Jepang khawatir rakyat lebih memihak pada pemuda Angkatan Baru tahun 1945. BM Dia sebagai pemimpin pemuda Angkatan Baru tahun 1945 ditangkap dan rumahnya digeledah pada tanggal 7 Agustus 1945. Tentara Jepang menahannya sampai tanggal 15 Agustus 1945. Setelah dibebaskan, kemudian bergegas mencari rekan-rekannya yang tergabung dalam Angkatan Baru tahun 1945. Bebas dari tahanan tidak membuatnya berhenti untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bergegas mencari teman-teman seperjuangannya dan kabar mengenai gerakan Angkatan Baru. BM Dia telah mengetahui informasi mengenai kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu. Sehingga beliau bergegas mencari rekan-rekannya saat pencarian yang dilakukannya untuk mengetahui informasi rekan-rekannya. Justru informasi yang didapatkan pada tanggal 16 Agustus 1945 yaitu kabar menghilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta. BM Dia menemui rekan-rekannya dan mencari informasi mengenai penyebab hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Pulang ke rumahnya, ternyata di sana telah ada Imam Supardi dari Harian Asia Raya menceritakan bahwa Soekarno dibawa para pemuda keluar kota. Penolakan Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia mengakibatkan para pemuda membuat keputusan baru untuk mengungsikannya ke Rengas Dengklok. Hal tersebut dilakukan supaya Soekarno dan Muhammad Hatta terhindar dari pengaruh Jepang. Ahmad Subarjo berhasil membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan menjanjikan proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada keesokan harinya kepada para pemuda. Soekarno dan Hatta beserta rombongan tiba di Jakarta pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 dan menuju rumah Laksamana Maeda. Sebelum rombongan datang, telah ada rombongan yang akan menyambut yaitu Samaun Bakri, Sayuti Melik, MR Iwakusuma Sumantri, dan BM Dia, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan proklamasi kemerdekaan di kediaman Laksamana Maeda. BM Dia beserta tokoh lainnya menyaksikan proses penyusunan teks proklamasi dari awal hingga penandatanganan di kediaman Laksamana Maeda. Beliau ikut menyaksikan dan mengetahui bagaimana proses penyusun teks proklamasi yang disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas usul Soekarni. Penelitian ini dirasa memenuhi beberapa syarat spek penelitian sejarah yaitu aspek ketertarikan terhadap topik atau interesting topic. Pembahasan mengenai peranan BM Dia sangat menarik. Penulis dapat mengetahui peranan tokoh BM Dia dalam peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Topik memiliki nilai penting, signifikan topik. Topik yang diangkat penulis tentunya memiliki nilai penting bagi dunia pendidikan dan sejarah Indonesia mengenai peranan BM Dia dan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, topik tersebut kemungkinan untuk diteliti manageable topic dengan ketersediaan sumber pustaka yang membahas tokoh BM Dia dan buku mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.